Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di siang hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para sedulur YouTube, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ruqa wa tama'imma wa tawalata syirk, yang artinya sebagai berikut. Inna ruqa, sesungguhnya mantra-mantra, watama imma, dan tamimah ataupun jimat, watawalata, dan tiwalah atau pelet atau pengasian ya kalau di negeri kita ya. Syirk adalah perilaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, mungkin diantara kita ataupun teman-teman kita, orang sekitar kita, mungkin pernah ya kita dengar tentang jimat, penggunaan jimat ataupun penggunaan pelet ataupun pengasian untuk memikat lawan jenis ya, pasangan atau lawan jenis ya. Paling enggak kita pernah mendengar ya. Dan mungkin diantara kita saat ini juga menganggapnya sepertinya sesuatu yang remeh, yang biasa saja gitu kan, sesuatu yang sepele, padahal ternyata dosa daripada perbuatan tadi ya, 3 perbuatan tadi, yaitu mantra-mantra, kemudian penggunaan jimat, dan juga tiwalah yaitu pengasian atau pelet, itu termasuk klasifikasinya dalam perbuatan syirikan ya teman-teman gitu kan. Jimat, nah ini jimat ini mungkin sering ya kita sering dengar orang menggunakan jimat. Kemudian kesyirikan, perilaku kesyirikan sendiri di Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberitakan ancamannya sangat keras sekali ya gitu kan. Nauzubillah min zalik. Jadi di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat An-Nisa ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalalan ba'id. Yang artinya sebagai berikut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru ayyushraka bih, tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadapnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa-dosa yang selain itu yang dia kehendaki. Jadi teman-teman, jadi artinya di sini tidak diampuni artinya ketika pelaku syirik itu tidak melakukan pertobatan atas perbuatannya hingga ajalnya nanti, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirikan yang dia lakukan. Dan dilanjutkan lagi ayat ini, wa may yusyrik billahi faqad dhalalan ba'id, dan barang siapa melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia dalam kesesatan yang sangat jauh. Ini sesat ya, dola itu sesat, dhalalan ba'id, kesesatan yang sangat jauh. Jadi sudah terlempar ya, sesatnya luar biasa sesat, super sesat gitu kan, kalau melakukan kesyirikan. Dan di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Maidah ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Yang artinya sebagai berikut. Innahu may yusyrik billah, maka barang siapa yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, faqad, maka sungguh, haramallahu alaihil jannata, sungguh
Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan pada pelaku tersebut, orang tersebut, surganya. Terlarang ya di sini ya, surga itu terlarang bagi pelaku syirik tadi. Wa ma'wahum nar, dan tempatnya di neraka jahanam. Masih dilanjutkan lagi di belakangnya ancamannya. Wa ma lidzalimina min ansor, dan enggak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut. Ini gambarkan bahwasanya perilaku kesyirikan ini menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya di kehidupan akhirat kita nanti tentunya kita akan merasakan, di mana salah satunya adalah diharamkan gitu kan, diharamkan surga untuk pelaku kesyirikan tersebut. Nah, ini mengerikan sekali ya teman-teman gitu kan, karena memang diberitakan untuk orang-orang yang muslim yang beriman, kalaupun kemudian di mizah, di yaumil hisab nanti, di perhitungan nanti, dosa-dosa dan dosa-dosanya lebih berat, timbangan dosa-dosanya lebih berat daripada amal kebaikannya, mereka akan memasuki neraka dulu gitu kan, untuk menebus dosa-dosa mereka. Tapi mereka masih memiliki harapan, kemudian setelah selesai semua ya pembayaran dosa-dosa mereka di neraka jahanam, maka mereka akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ini berlainan dengan pelaku syirik ya. Pelaku kesyirikan dibilangkan faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk mereka, terlarang untuk mereka. Ini kan ngeri sekali gitu teman-teman. Bahkan kadang-kadang kita menganggapnya ya sepele gitu kan, seperti bawa jimat ini biar kita aman di jalan gitu kan. Malah jelas-jelas ya itu kan, penggunaan jimat ternyata termasuk dalam klasifikasi syirik ya. Kita meyakini sebuah benda bisa menimbulkan manfaat atau mudarat terhadap kita gitu kan. Nah ini teman-teman, ini sebuah peringatan ya pada kita. Saya sebagai seorang muslim berusaha kemudian untuk berwasiat, untuk saling mengingatkan bahwasanya penggunaan mantra-mantra ya, jampe-jampe gitu kan, ini biar suami kamu nanti umpamanya berselisih, biar suami kamu betah di rumah, tetap cinta sama kamu, ini mantra-mantranya kamu baca. Ini mantra-mantra yang kemudian yang kita nggak tahu artinya apa, tujuan ininya apa gitu kan, dan dari luar, dari golongan orang Islam ini kan gitu kan, mantra-mantra yang kita nggak ngerti kadang-kadang kan. Ada mantra-mantra dengan bacaan-bacaan tertentu itu masuk dalam kesyirikan teman-teman. Jangan dianggap sepele. Dan juga penggunaan jimat kan, walaupun mungkin yang ditulis nih kertas, tulisannya juga antara ayat suci Al-Quran yang dicampur dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi kemudian kita meyakini benda yang dirajah ditulis tadi bisa menimbulkan manfaat ataupun mudarat pada kita. Inilah yang dinamakan bentuk kesyirikan gitu kan. Dan juga hati-hati terhadap yang namanya pelet atau pengasihan. Ketika suami istri bertengkar, datang ke paranormal gitu kan, ini dikasih amalan-amalan tertentu untuk kemudian biar suaminya tetap cinta kepada mereka. Inilah yang namakan pengasihan ataupun pelet ya gitu kan. Nah itu teman-teman, sekedar saling mengingatkan sambil ngobrol-ngobrol santai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.